Storage eksternal, enaknya beli flash disk atau beli hard disk eksternal atau beli SSD eksternal? Saya masih ingat zaman dulu awal-awal flash disk barusan rilis. Aduh, udah tua banget kayaknya. Jadi sebelum ada flash disk, itu kalau kita mau transfer data antar PC, pakainya disket, bre. Udah bentuknya gede, kapasitasnya cuma 1 MB. Jadi dengan standar sekarang buat nyimpen 1 foto KTP aja udah gak cukup, coy. Nah, begitu flash disk muncul, dia merubah semuanya. Bentuknya kecil banget, kapasitasnya gede banget, jauh lebih gede daripada disket pastinya, dengan kecepatan transfer yang juga jadi jauh lebih kencang. Jadi flash disk yang pertama kali saya beli itu udah 128 MB. Jadi bukan generasi yang pertama. 128 mega itu berarti dia 1/8-nya 1 giga. Sekarang aja kita mau cari flash disk 1 giga udah gak ada yang jual, coy. Nah, setelah itu kapasitas menjadi tembok lagi. Flash disk waktu itu belum bisa gede-gede kapasitasnya, sedangkan hard disk udah bisa sampai puluhan gigabyte, bahkan ada yang udah ratusan gitu ya. Akhirnya muncul hard disk eksternal. Kapasitasnya jauh lebih gede dibandingin flash disk dan kecepatannya juga jauh lebih kencang. Sampai akhirnya muncul lagi SSD eksternal, di mana kapasitasnya udah sama gedenya kayak hard disk, tapi kecepatannya jauh lebih kencang lagi. Jadi apakah sekarang berarti udah fix beli SSD eksternal aja? Tahan dulu, bre. Kita coba lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena sampai hari ini saya masih pakai semuanya. Flash disk, dia adalah yang paling portable. Kecil banget, hampir nggak ada bobotnya, dengan kapasitas yang juga udah bervariasi. Dari sekarang yang paling kecil sekitar 4 GB sampai yang 1 tera juga ada. Kendalanya cuma satu, transfer speednya rata-rata lambat. Apalagi kalau masih pakai flash disk USB 2 yang transfer datanya paling banter cuma 20-an megabyte per second kali ya. Beberapa flash disk udah ada yang lumayan kencang, tapi masih belum bisa maksimal. Seperti flash disk yang udah support USB 3.0, ternyata speednya hanya up to 150 megabyte per second. Bahkan yang pernah saya punya, itu pun hanya read speednya doang. Begitu dipakai write, speednya lebih lambat dari itu. Padahal jalur USB 3-nya bisa sampai 500 megabyte per second. Mau cari flash disk yang lebih kencang lagi? Ada, tapi harganya juga lebih mahal. Dan setahu saya belum ada yang bisa memaksimalkan jalur USB 3 yang sampai 500 MB per second read dan write. Kecuali flash disk yang udah menggunakan teknologi seperti SSD. Tapi sekali lagi harganya mahal, bre. Jadi sekarang untuk saya penggunaan flash disk itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah untuk mindahin dokumen yang kecil-kecil. Daripada pakai hard disk atau SSD yang lumayan gede, udah pakai flash disk aja. Toh dokumennya ukurannya juga nggak terlalu gede. Jadi walaupun agak lama nggak masalah, nggak sampai berjam-jam gitu ya. Tapi begitu harus mindahin data gede seperti video, ya udah nggak bisa pakai flash disk, bre. Termasuk untuk para teknisi komputer atau kita yang udah terbiasa ngerakit PC, perlu punya flash disk untuk nyimpen installer OS. Mau Linux, Windows, Mac OS, semuanya butuh flash disk, bre. Mau pakai hard disk eksternal bisa, SSD eksternal bisa, tapi flash disk jauh lebih simpel dan kita butuh kapasitasnya nggak terlalu gede. Mungkin 8 GB udah lebih dari cukup. Selanjutnya hard disk eksternal. Ini adalah yang paling merepotkan dari semua external storage yang ada. Ukurannya jauh lebih besar dari flash disk, lebih berat juga, tapi speednya nggak selalu lebih kencang. Selain itu, hard disk eksternal punya kelemahan besar, tidak tahan guncangan. Kalau sampai kena benturan kenceng, apalagi sampai jatuh, hampir bisa dipastikan hard disknya bakal rusak. Jadi untuk saya, penggunaan hard disk eksternal saat ini adalah untuk menyimpan data di akhir atau backup data. Sedangkan untuk kerjaan yang filenya gede dan masih rutin dipindah sana sini, udah nggak pakai hard disk lagi karena kelamaan transfernya. Di sini saya lebih memilih hard disk eksternal dibandingin internal, karena kalau eksternal setelah selesai mindahin data langsung dicabut, nggak terekspos listrik. Jadi potensinya rusak karena listrik semakin kecil. Tapi sekali lagi ada potensi rusak kalau dibawa kemana-mana. Jadi untuk kebutuhan saya, setelah datanya selesai di backup di hard disk eksternal, langsung cabut dan simpan aja biar nggak kena listrik dan nggak keguncang-guncang. Terakhir adalah SSD eksternal. Ini kalau dilihat sekilas dia yang paling sempurna. Kapasitasnya gede, kecepatannya juga jauh lebih kencang. Jadi kalau tadi flash disk yang USB 2 dia cuma bisa 20 megabyte per second. Terus kalau hard disk eksternal bisa sampai 100-an megabyte per second. Kalau SSD eksternal yang paling lambat aja udah 500 megabyte per second, bre. Kalau mau cari yang kencang udah banyak banget. Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, bahkan ada yang sampai 4 bahkan 8 giga kalau kamu pakai Thunderbolt 5. Tapi tentu saja hal ini berbanding lurus dengan harganya. Dengan kapasitas yang sama, SSD harganya lebih
lebih mahal dari hard disk karena tadi kecepatannya jauh lebih kencang. Jadi SSD eksternal ini cocok buat kita yang nyimpen data gede-gede gitu ya dan rajin mindahin data dari satu PC ke PC lain atau ke laptop lain. Tapi untuk beli SSD eksternal ini, perhatikan port yang disupport sama laptop atau motherboard kita. Jadi cek dulu port USB-nya sanggup sampai berapa. Apakah 5 GB, 10 GB, atau 20 GB, atau yang lebih kencang lagi. Jangan sampai kita beli SSD yang udah kecepatannya 40 GB per second misalkan, tapi ternyata laptopnya cuma sanggup 5. Sayang duitnya bre, bottleneck. Harusnya bisa 40, cuma bisa jalan 5 doang. Tapi mau manapun yang kamu pilih, flash disk, hard disk, ataupun SSD, jangan lupa bahwa kemungkinan data hilang bisa terjadi di semuanya. Jadi pastikan bahwa kamu punya backup data penting. Jangan sampai kamu nyimpen di satu tempat, hilang dan semuanya bubar. Pekerjaan jadi terganggu. Dan gak ada salahnya juga kita bikin backup bukan hanya satu tapi 2 atau mungkin lebih. Misalkan kamu harus kerja keluar kota dan di sana nanti harus presentasi, jangan sampai kejadian udah siap mau presentasi, colokin hard disk ternyata error. Nggak punya backupnya, langsung bubar nggak jadi presentasi. Nah sekarang yang paling sering kamu pakai yang mana? Flash disk, hard disk, atau SSD eksternal?